Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azikri Aulia dengan NIM 21140700100 dari kelas PGMIC. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam, yang mana materinya yaitu pengertian ruang lingkup dan urgensi sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sudarman S.Hum MA. Yang pertama, pengertian sejarah peradaban Islam. Kata sejarah secara etimologi dapat diungkapkan dalam bahasa Arab yang disebut dengan tarikh, yang bermakna ketentuan masa atau waktu. Sedangkan ilmu tarikh berarti ilmu yang mengandung atau yang membahas penyebutan peristiwa dan sebab-sebab terjadinya peristiwa. Literatur Inggris menyebut sejarah dengan istilah history, yang berarti pengalaman masa lampau dari umat manusia. Dan menurut Amin, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun, artinya pohon. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang dan ranting, bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Demikian pula peristiwa yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam, yang mana mengalami masa pertumbuhan, perkembangan, lalu kemunduran, serta kehancuran. Adapun secara terminologi berarti keterangan yang telah terjadi di kalangannya pada masa yang telah lampau atau pada masa yang masih ada. Kata tarikh juga dipakai dalam arti perhitungan tahun, seperti keterangan mengenai tahun sebelum atau sesudah Masehi dipakai sebutan sebelum atau sesudah tarikh Masehi. Kemudian, yang dimaksud dengan ilmu tarikh ialah suatu pengetahuan yang berguna untuk mengetahui keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian yang telah lampau maupun yang sedang terjadi di kalangan umat. Sejarah mencakup perjalanan hidup manusia dalam mengisi perkembangan dunia dari masa ke masa. Sejarah ditulis, dijadikan sebagai gambaran atau sebagai guru yang memberikan panutan. Al-Quran antara lain menjelaskan kisah-kisah sebagai tauladan atau uswatun hasanah untuk dijadikan dasar pertimbangan bagi umat manusia dalam setiap tindakan maupun sikap. Sejarah Islam sangat erat dengan Islam sebagaimana agama, penuntun maupun petunjuk bagi umat Islam, sehingga Islam dalam sejarah memberikan arti lebih penting bahkan menentukan kehidupan umat manusia. Peranan agama dalam kehidupan manusia mempunyai arti sebagai peraturan dalam kehidupan, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, sejarah Islam yang sebenarnya berpangkal dan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa sejarah peradaban Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Yang kedua, ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Para ahli sejarah menjadikan ruang lingkup pembicaraannya pada manusia dan waktu serta ruang. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian sejarah adalah semua usaha manusia pada satu waktu dan pada tempat tertentu. Dengan ruang lingkup yang dikemukakan, maka ada 7 lapangan hidup yang dibahas dalam ilmu sejarah, yaitu manusia dalam arti individu maupun masyarakat. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, politik. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, hukum. Serta yang ketujuh, agama dan keyakinan. Dari 7 lapangan yang dikupas tersebut, lembaga politik dan aktivitas manusia adalah yang paling banyak mendapat perhatian. Faktor yang menimbulkan akibat demikian adalah karena lembaga politik dan aktivitas manusia adalah dua hal yang paling banyak mempengaruhi kehidupan manusia secara umum. Ruang lingkup sejarah Islam dilihat dari segi periodisasinya, yang dapat dibagi menjadi periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Yang pertama, periode klasik yang berlangsung sejak tahun 650 hingga 1250 Masehi. Ini dapat dibagi masa kemajuan Islam, yaitu sejak tahun 650 hingga 1000 Masehi, dan pada disintegrasi yaitu dari tahun 1000 hingga 1250. Pada masa kemajuan Islam itu tercatat sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dari tahun 570 hingga 632 Masehi. Pada masa Khulafaur Rasyidin dari tahun 632 hingga 661 Masehi. Pada masa Bani Umayyah dari tahun 661 hingga 750 Masehi, serta pada zaman Bani Abbas dari tahun 750 hingga 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan yang berlangsung dari tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Dapat dibagi ke dalam dua masa, yaitu masa kemunduran dan masa 3 kerajaan besar. Masa kemunduran yang pertama berlangsung sejak tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Di zaman ini dijeniskan dan diturunkannya yang membawa penghancuran ke dunia Islam, sedangkan masa 3 kerajaan besar yang berlangsung pada tahun 1500 hingga 1800 Masehi dapat dibagi menjadi fase kemajuan dan fase kemunduran 2, yang mana pada fase kemajuan terdapat pada tahun 1500 hingga 1700 Masehi, dan pada masa kemunduran 2 pada tahun 1700 hingga 1800 Masehi. Dan yang terakhir yaitu periode modern yang berlangsung dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang masih ditandai dengan zaman kebangkitan Islam. Urgensi sejarah peradaban Islam. Sejarah mencatat kondisi kebesaran Islam berkat kemajuan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pada waktu itu dunia Islam menjadi kiblat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur penting bagi terbentuknya suatu peradaban, bukan menjadi monopoli hanya pada satu agama tertentu. Sejarah yang membahas berbagai peristiwa lalu jangan diremehkan dan dibiarkan sering dengan berlalunya waktu, sebab begitu besar makna sejarah bagi kehidupan manusia, yaitu belajarlah dari sejarah. Demikian kata-kata mutiara yang dapat mengingatkan akan makna sejarah. Bahkan Presiden pertama RI, Soekarno, telah menitipkan sesuatu yang sangat berharga berupa jas merah sebagai akronim dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pentingnya memahami sejarah peradaban Islam tidak semata-mata untuk mengetahui tanggal, bulan, tahun, serta abad suatu peristiwa peradaban Islam di masa lampau, namun juga memahami realitas Muslim untuk mengetahui suatu peristiwa peradaban Islam. Mengkaji sejarah dapat diperoleh informasi tentang aktivitas peradaban Islam dari zaman Rasulullah sampai sekarang, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, kemunduran, dan kebangkitan kembali peradaban Islam. Dari sejarah dapat diketahui segala sesuatu yang terjadi dalam peradaban Islam dengan segala ide, konsep, konstitusi, sistem, dan operasionalnya yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi, sejarah pada dasarnya tidak hanya sekedar memberikan romantisme, tetapi lebih dari merupakan refleksi historis. Oleh karena itu, dengan mempelajari sejarah peradaban Islam diharapkan seseorang dapat mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam, serta zaman lahirnya sampai masa sekarang. Sejarah peradaban Islam tidak hanya memiliki manfaat yang sangat besar dalam pembangunan dan pengembangan peradaban Islam, namun dapat pula menyelesaikan problematika peradaban Islam pada masa kini. Baiklah, sekian materi tentang pengertian, ruang lingkup, dan urgensi sejarah peradaban Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dipelajari oleh teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih.